PDIP resmi ultimatum Budiman Sujatmiko mundur atau sanksi pemecatan. Apa yang terjadi itu justru malah membangunkan spirit seluruh kader-kader PDI Perjuangan, apalagi pengumumannya dilakukan di Jawa Tengah. Ini membangkitkan militansi seluruh kader partai, dan dengan melakukan politik divide et impera itu sebenarnya menunjukkan ketidakpercayaan diri dari pihak sana, meskipun telah sebelumnya mencoba mengeroyok Pak Ganjar Pranowo. Nah, sehingga langkah-langkah itu malah akan menghasilkan suatu energi positif bagi pergerakan seluruh kader PDI Perjuangan. Ada sanksinya? Nanti Pak Komarudin, yang jelas tindakan indisipliner akan ditegakkan dengan penuh kedisiplinan. Jadi opsinya mundur atau partai memberikan pemecatan. Memang dari awal ini partai ya seolah-olah Soekarnois, tetapi kita tahu bahwa apapun PDIP itu hanya diingat sebagai partainya Bung Karno, itu intinya tuh. Ya. Jadi ada aspek kiri di situ, aspek sosialistis di situ. Nah, Budiman ada dalam versi itu sebetulnya tuh. Jadi kalau dianggap bahwa Budiman kabur dari PDIP, itu menunjukkan bahwa aspek sosialistis PDIP itu udah nggak ada tuh. Jadi makin kapitalis tuh. Tapi pertanyaannya, kayak Budiman, apa dia pindah ke Gerindra itu karena alasan ideologis atau karena alasan pragmatis? Kan sama juga pertanyaannya itu. Saya membayangkannya saja saya bisa berkaca-kaca, karena bagi saya PDI Perjuangan bahkan sejak masih nama PDI itu partai yang suka saya dukung kalau kampanye, sejak kelas 6 SD bahkan sebagai kampanye. Jadi itu saja sangat sedih, dan jika ada sanksi saya tentu saja itu sebuah secara personal itu emosional itu mengganggu saya. Tapi saya tahu juga bahwa ada Tuhan yang lebih besar yang menurut saya Indonesia hanya bisa jalan terus nih dengan apa yang sudah dimulai Pak Jokowi, dengan tipe kepemimpinan baru yang strategik, tipe kepemimpinan yang strategik. Dan saya terus terang menemukannya pada Pak Prabowo. Kan manuver Ibu Mega kelihatannya udah selesai tuh dalam pertarungan dengan Pak Jokowi. Ibu Mega relatif tidak menang sebetulnya, karena Jokowi diam-diam masih punya peluru-peluru kecil tuh. Jadi mungkin para aktivis melihat bahwa ya PDIP sebetulnya sudah sudah senja itu, sebentar lagi maghrib atau tenggelam di dalam spektrum politik kita tuh. Yang harus kita katakan bahwa memang Ibu Mega akhirnya sendirian itu memimpin partai itu kan. Saya melihat tidak sempurna Pak Prabowo, tidak ideal, tapi relatif dibandingkan yang lain. Nah, karena itu bagi saya kepemimpinan strategik penting untuk menjaga persatuan nasional. Kalau kepemimpinan populis itu malah cenderung bisa polarisasi. Kalau kepemimpinan populis, gitu. Nah, menurut saya melihat unsurnya ya, relatif ada di Pak Prabowo. Jadi dengan terpaksa saya harus katakan ya kita harus mendorong kepemimpinan strategik itu. Kebetulan namanya Pak Prabowo. Kalau ada yang lain nggak apa-apa juga. Kalau Pak Jokowi bisa lanjutkan nggak apa-apa juga, tapi nggak mungkin. Pada waktu saya bertemu beliau pertama kali tanggal 18 Juli di Jalan Kertanegara, saya memang dipanggil tapi secara informal oleh Pak Hasto, oleh Pak Sekjen, oleh Pak Komar Duatubun, tidak pakai surat resmi. Tapi apakah ini juga akan saya dapat surat resmi, saya nggak tahu ya. Kalau memang itu terjadi ya tentu saja baik itu undangannya adalah formal dengan surat resmi atau informal, saya akan datang. Nah, dalam keadaan kebingungan itu, mereka yang punya semacam mental aventurir atau sebetulnya mental oportunis atau pragmatis itu mulai pelan-pelan karena ambisi politik masih ada, ya fading away gitu, pelan-pelan mulai menjauh tuh supaya nggak terlihat. Tapi ada yang tegas-tegas mengatakan ya kita mau pindah aja dari PDIP karena mungkin sekali kepemimpinan Ibu Mega tidak mampu lagi untuk menyelamatkan marwah partai ini kan. Jadi orang-orang semacam ini yang kemudian membaca arah baru kekuasaan itu pergi pada Gerindra tuh. Dan bagi Pak Prabowo ya mereka yang pragmatis ya diterima juga secara pragmatis kan.
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto menyatakan kasus pembajakan Budiman Sujatmiko oleh kubu Prabowo Subianto justru membuktikan ketidakpercayaan diri bakal capres yang akan dimajukan oleh Gerindra itu di pemilu 2024. Setelah mengeroyok Ganjar Pranowo, mereka masih menggunakan bujuk rayu kekuasaan mencoba bertindak tidak etis. Terapkan David Empera, kata Hasto di sela Rakerda 3 DPD PDIP Kalimantan Timur dikutip dari keterangannya Minggu 20 Agustus 2023. Dia juga memberi catatan soal lokasi deklarasi dukungan itu di Provinsi Jawa Tengah. Hasto menerangkan tindakan yang dilakukan Budiman dan Prabowo di Semarang justru akan membuat kader PDIP di Jawa Tengah semakin solid. Tindakan seperti ini justru akan membuat semangat kader Banteng semakin bergelora. Kejadian itu menurut Hasto mirip dengan yang pernah terjadi ketika pemilu 2019 lalu. Saat itu kubu Prabowo membangun posko di wilayah Solo yang merupakan tempat asal Joko Widodo yang saat itu menjadi lawannya. Hasilnya kubu Prabowo justru harus melenggang kalah. Sebab tindakan itu justru makin membuat semangat serta militansi kader dan pendukung semakin besar. Sementara soal langkah terhadap Budiman Sujatmiko sebagai kader PDIP, Hasto memastikan pihaknya akan memberikan sanksi disiplin tegas. Hasto Kristianto mengatakan Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun akan menyampaikan hal tersebut pada hari Senin 21 Agustus 2023. Nanti Pak Komarudin akan mengumumkan, yang jelas partai tidak mentolerir terhadap tindakan indisipliner setiap kader partai. Partai akan mengambil suatu tindakan yang tegas, opsinya mengundurkan diri atau menerima sanksi pemecatan, kata Hasto. Hasto menegaskan selama ini PDIP selalu mengedepankan etika politik dan setiap orang yang masuk PDIP atas dasar kesukarelaan bukan dibajak atau diiming-imingi. Diketahui Budiman mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo dalam acara sukarelawan Prabowo Budiman Bersatu atau Prabu di Marina Convention Center, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat 18 Agustus 2023. Budiman menyuarakan dukungannya untuk Prabowo di saat dirinya masih menyandang status kader PDI Perjuangan, parpol yang mengusung Ganjar Pranowo.